Ada yang bisa ini ya? Ada yang bisa menjelaskan apa itu seni? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Kalau ada yang bisa menjawab pengertian seni, boleh ini ya. Coba siapa yang bisa menjawab dulu mengenai pengertian seni. Tadi saya sudah sebutkan, seni adalah sesuatu yang indah, tetapi tidak semua yang indah itu bisa dikatakan seni. Ada yang bisa menjawab? Siapa ya? Kita belum saling mengenal ya, karena baru pertama kali ini kita bertemu, tapi tidak bisa bertemu secara langsung. Jadi bertemunya lewat begini. Jadi saya belum hafal namanya siapa. Nah, kalau misalnya ada yang mau menjawab dari pertanyaan yang tadi, boleh ya? Oh iya, pengertian seni dulu apa? Pengertian seni secara umum, menurut pendapatnya sendiri. Tadi kan saya sudah bilang, saya sudah mengatakan tadi, seni adalah sesuatu yang indah, tapi tidak semua yang indah itu bisa dikatakan seni. Dengar kita sebelum yang lain tidak ada mengganggu dulu ya. Biarkan temannya ya. Jadi ini menurut pendapat sendiri dulu ya, nggak usah dulu ini. Menurut kalian apa yang dengan seni? Nah tadi saya sudah sudah jelaskan, seni adalah sesuatu yang indah, tetapi tidak semua yang indah itu bisa dikatakan seni. Nah saya jelaskan dulu sedikit ya, dengarkan dulu sedikit ya. Misalnya apalagi? Oh ya, coba siapa? Atas nama siapa? Ilham. Bukan dulu namanya, dari kelas berapa? Ilham dari 11 IPA 2. Kelas 11 IPS 2. IPA 2, Bu. IPA 2, Bu. IPA 2. Kasih jelas bicara Ilham. IPA 2, Bu. Ya. Oh Lydia Jesse Haryono. Ya. Jawaban Jesse tadi benar ya. Siapa tahu ada yang lain, karena ini menurut pendapat sendiri dulu ya, nggak usah lihat-lihat apa-apa dulu. Ini menurut pendapat sendiri. Siapa lagi yang lain? Ayo, kan kita belum pernah ketemu langsung ya, jadi sebut namanya ya. Saya ulang lagi tadi ya. Seni adalah apa? Saya, Bu. Seni adalah sesuatu yang indah, tetapi tidak semua yang indah itu bisa dikatakan seni. Kalau misalnya indah tapi bukan seni, contohnya seperti apa itu? Indah tapi bukan seni. Pemandangan. Contohnya seperti apa? Pemandangan alam. Apalagi? Atas nama siapa tadi? Menjawab? Saya, Bu. Pemandangan alam. Kelas. Oh iya. Ya. S3. Pemandangan alam. Apalagi? Pantai, Bu. Lautan. Lukisan. Kalau Lukisan seni itu, Bu. Kalau begitu kita lanjut lagi ya. Tadi itu sudah dikatakan bahwa pemandangan yang termasuk seni
tapi apa? Yang indah tapi bukan termasuk seni, pemandangan alam. Pemandangan yang bisa langsung dilihat di luar ya. Di luar kan ada seperti misalnya kita jalan-jalan ke pantai, ya, misalnya pada waktu sore hari. Di sana kan menjelang maghrib biasanya kita lihat apa biasanya? Sunset. Ya, menjelang senja biasanya ya ada sunset. Itu kan kalau sunset itu yang dilihat langsung dari alam, itu kan adalah ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Jadi, nah kapan tadi pemandangan tadi seperti yang dilihat tadi itu bisa dijadikan seni? Kapan kira-kira? Bisa dijadikan seni. Apabila apa? Gambar dilukis. Apabila dilukis. Ya. Jadi pemandangan alam bukan hanya pemandangan alam ya yang di luar. Apalagi yang bisa dikatakan seni tadi? Ya, pemandangan alam termasuk tumbuhan. Ada apa lagi? Patung. Ada gunung, ada hewan. Ya, dan semua yang ada di muka bumi ini itu bisa dijadikan karya seni apabila apa kira-kira? Dia batasi itu. Nah, bisa dijadikan karya seni apabila jadi minta maaf Bu. Dengan alam yang ada di luar itu bisa dijadikan mohon izin Bu Andi dari hasil Bu Andi mohon izin dulu Bu Andi. Tolong ditampilkan saja PowerPoint-nya karena waktu tidak terlalu banyak kita harus pakai. Cerita Bu Andi, tolong Bu Andi kita tampilkan saja PowerPoint-nya supaya waktunya tidak terlalu mengambil waktu. Kita arahkan ke PowerPoint saja Ibu Andi. Kita arahkan saja ke PowerPoint Bu Andi. Baiklah, berarti kesimpulannya seni adalah suatu hasil karya manusia yang indah. Itu kesimpulan dari tadi ya yang temannya yang menjawab. Nah sekarang kita lanjut mengenai seni budaya. Seni budaya terdiri atas 6 budaya. Oh ya, cepat-cepat. Nah, seni budaya itu terdiri atas 6 macam, yaitu seni rupa. Yang pertama seni rupa, yang kedua seni musik, yang ketiga seni tari, yang keempat seni sastra, yang kelima seni teater, dan yang keenam adalah seni film. Mungkin baru kalian dengar ya, seni film itu berpisah dengan seni teater. Kalau seni teater itu dilihat secara langsung, kalau seni film itu dilihat lewat media. Nah, sekarang untuk pelajaran yang akan untuk pelajaran yang saya akan bawakan adalah pelajaran seni tari. Mana maju? Seni tari. Ya, pelajaran seni tari. Seni tari, karya tari adalah sebuah produk dari masyarakat. Sehingga dalam tari akan tercermin budaya masyarakat penyangganya. Tari lahir dari peniruan atau imitatif dari kehidupan sehari-hari. Jadi tari itu lahir dari kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tari nelayan. Tari nelayan itu kan dari kehidupan sehari-hari ya. Jadi gerak sehari-hari yang bisa dijadikan tari. Nah, kalau tari itu ada namanya tari murni, ada namanya tari maknawi. Kalau tari murni betul-betul dilihat dari sisi keindahannya saja.
Kalau tari maknawi berarti dilihat dari apa? Tari maknawi itu tarian yang mengandung arti. Seperti tadi contoh yang saya sebutkan tadi ada tari nelayan. Tari nelayan kan ada artinya ya. Kalau tari murni, tarian yang hanya gerak saja, misalnya seperti dance. Kalau kita dengar musik ya langsung gerak-gerak, itu namanya tari murni. Biasa kan kalau ada yang dengarkan musik, terus bergerak, terus spontan bergerak. Karena tari adalah suatu ekspresi jiwa manusia. Suatu ekspresi jiwa manusia dari gerak tubuh yang diiringi dengan musik. Nah, tadi sudah dikasih contoh mengenai tari dari kehidupan sehari-hari. Dari tari kehidupan sehari-hari ada dari peniruan terhadap perilaku manusia. Dan yang kedua, peniruan terhadap perilaku binatang. Dan yang ketiga, peniruan terhadap perilaku alam sekitar. Nah, untuk peniruan terhadap perilaku manusia, seperti contoh tadi, nelayan. Atau gerak sehari-hari, misalnya orang jalan, itu kan bisa dibuat tarian. Bagaimana kalau lagi jalan. Sebenarnya kalau tari itu harus praktek ya. Tapi karena ruangannya seperti ini, terpaksa tidak praktek dulu. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita praktek. Misalkan praktek ya. Karena kalau hanya cerita saja, kurang dipahami. Jadi tadi banyak ya sebenarnya untuk perilaku manusia, misalnya bertani, bercermin, misalnya kalau bercermin ya, seperti ini misalnya, ini kan gerakan sehari-hari manusia ya. Jadi kita tidak perlu bawa cermin, cukup kita pakai tangan misalnya seperti ini. Jadi kita seolah-olah pakai cermin. Jadi seperti ini ya. Apakah kalian bisa lihat saya? Ya seperti ini. Jadi seolah-olah kita bercermin. Itu dari perilaku manusia. Dan banyak lagi yang lainnya dari perilaku manusia. Misalnya tadi saya sebut berjalan, mencuci, dan beberapa apa lagi namanya, beberapa jenis yang lain. Terus menirukan perilaku binatang. Menirukan perilaku binatang. Bisa dibuat tarian ya dari perilaku binatang. Ada yang bisa memberikan contoh ya di situ. Bisa ada yang memberikan contoh bagaimana perilaku binatang. Berdiri saya di tempatnya, supaya saya bisa lihat. Binatang yang banyak, ada kelinci, ada kupu-kupu, ada ular. Kalau kupu-kupu kan kayak begini ya, jadi buat tarian. Terus ada apa lagi? Tari ular. Yang biasanya pada umumnya dibuat tarian. Tari ular. Yang bisa dibuat tarian ya. Misalnya yang ini saja ya. Bagaimana misalnya kita mencontoh burung misalnya. Gerak burung. Coba berdiri satu orang yang berdiri tempatnya. Menggerakkan burung. Bagaimana kalau lagi kita meniru gerakan burung. Coba mungkin yang perempuan ya, yang perempuan mungkin. Coba berdiri saja di tempatnya. Saya mau lihat bagaimana caranya kalau lagi menirukan binatang. Kita ambil contoh burung. Kalau burung biasanya kan mengepakkan sayapnya kan, ya. Coba berdiri saja, nggak usah duduk. Coba saya lihat. Kelihatan dari sini. Asal nama siapa? Oh ya, coba berdiri dulu saya lihat. Pakai berdiri saja mengepakkan seolah-olah mengepakkan sayap dan pakai tangan. Coba di sini. Gelas berapa?
ada yang bisa itu. Jadi sebenarnya saya mau memberikan contoh ya, tapi ruangannya sempit. Jadi saya sambil lurus aja ya, memperlihatkan. Jadi misalnya kita melulu burung atau kupu, bisa begini. Tapi gerakannya harus kelihatan dimulai. Jadi gerakan itu harus dimulai. Karena tari itu adalah suatu ekspresi jiwa manusia melalui gerak yang dimulai oleh tari merak. Tari merak. Jadi gerakannya seperti ini. Itu contoh dari gerak piring, binatang. tari kipas. Dulu kan binatang. Nah sekarang yang ketiga, kalau misalnya menirukan alam sekitar. Di alam sekitar kan banyak juga yang bisa dibuat tarian. Di alam ya, banyak yang bisa dibuat tarian. Tadi kan manusia sudah ada contohnya. Kita sudah lihat tadi ada tari nelayan, tari tani dan sebagainya. Terus kalau dari binatang atau Tari hewan, burung, tari ular, ada beberapa juga yang bisa dibuat tarian. Misalnya tari burung, kipas, kupu-kupu, kupu-kupu, monyet. Monyet juga bisa dibuat tarian ya. Tari monyet, kupu-kupu, gampang. Tari tari monyet. ular. Terus nah sekarang untuk alam sekitar, apa ya yang bisa kira-kira dibuat? Ada angin, benar. Atas nama siapa tadi? Angin. Gelombang laut. Itu ya, bukan. Atas nama siapa? Dari kelas berapa? Benar ya jawabannya? Atas nama siapa? Sudah jadi budaya warna kan enggak itu kan tidak ada. Jadi angin. Ya, angin itu bisa dibuat tarian. Jadi bagaimana kita membuat tarian? Bagaimana kalau misalnya kita buat tarian, kita menirukan gerakan apa lagi tadi dari alam sekitar, misalnya angin. Ya, angin. Bagaimana kalau kita diterpa angin, misalnya larinya ke mana ya, sana kemari. Jadi seolah-olah kita diterpa angin. Jadi itu bisa dibuat gerakan. Bagaimana misalnya kita bergerak. Jadi harus kelihatan, harus yang menonton itu bisa maknai gerakannya. Karena yang ditarikan adalah tari maknawi. Tadi apa yang bisa menjelaskan? Apa lagi tadi namanya tari maknawi? Tari maknawi, tari yang mengandung arti. Maknawi? Tari yang mengandung arti. Tari yang bermakna. Tari maknawi adalah Tari yang mengandung arti. ya, tarian yang memiliki makna. Jadi walaupun tidak disebut judulnya, penonton bisa mengerti maksudnya. Jadi tarian maknawi itu walaupun misalnya kita tidak menyebut tariannya, jadi bisa dilihat dari sisi gerak. Nah, kita bahas sedikit dulu ya. Bukan hanya sisi gerak saja. Dari apanya lagi kira-kira? Bisa kalau tari maknawi. Dari apanya saja? Selain dari gerakan, apa lagi kira-kira? Dari sisi apa? Dari sisi musiknya atau iringan lagunya. Misalnya tari pelangi. Tari pelangi kan? Jadi tari pelangi, misalnya kalau sudah lagunya pelangi, orang sudah paham. Oh, tarian yang ditampilkan adalah tari pelangi. Karena sudah ada lagunya. Sudah ada lagu yang pengiring. Nah, terus selain dari unsur musik, apanya lagi? Dia pakai dari kostum. Dari kostum. Ada mise-en-nya kah?
Dari kostumnya juga bisa. Misalnya kostumnya warna-warni, warnanya pelangi. Bisa dilihat dari situ. Ya, itu juga dari karakter wajah. Dari karakter wajah. Misalnya, kalau karyanya monyet. Terus dia dirias monyet. Belum disebut judul, dia tahu yang mau ditampilkan adalah Tari monyet. Apa lagi? Tari ular. Properti. Tari Kalau properti itu apa namanya properti? Kalau properti dalam, ya benar jawabannya. Atas nama siapa? Apa? Lydia dari kelas. Ya, jawabannya tadi benar Lydia ya. Jadi jawabannya benar. Jadi properti alat-alat yang digunakan pada saat properti dalam tarian. Jadi alat-alat yang digunakan pada saat menari. Kalau properti dalam musik, contohnya apa? Properti gitar. Ya ada gendang. Apalagi? Gitar. Ada gitar. Apalagi? Piano. Ada suling. Ya, semua biola. Orkes. Gendam bulu. Bisa ya. Ya, jadi semua jenis-jenis alat musik. Jadi kalau tariannya tradisi harus menggunakan musik tradisional. Walaupun kadang digabung, ada juga yang menggabungkan ya. Sebenarnya bisa digabungkan. Nah, itu tadi mengenai tari murni dan pengiringnya ya. Nah, jadi tadi kita sudah membahas mengenai apa lagi namanya? Tari Maknawi dan tari apa lagi? Tari murni. Kalau tari murni tadi apa? Tari yang memiliki Ada yang bisa menjelaskan tari murni? Tari yang di kehidupan sehari-hari. Tari murni itu tidak ada pengaruh dari luar. Iya. Bisa? Ada yang lain jawabannya? Ada yang bisa menjawab lagi? Tari kesurupan. Ya, gerakan spontan yang tidak memiliki arti. Jadi hanya dilihat dari sisi keindahannya saja. Jadi kalau tari Maknawi adalah tari yang mengandung arti atau makna. Jadi tari Maknawi adalah tarian yang memiliki arti atau makna. Nah, tari Palunga untuk hari ini ya. Sampai di sini dulu ya pelajarannya untuk pertemuan kali ini. Nanti minggu depan kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Waalaikumsalam. Dulu supaya saya